di zaman ini, ketika anak-anak bukan lagi dibesarkan oleh nilai, tapi oleh kamera. Mereka tak sedang bermain, mereka sedang direkam. Dan yang merekam bukan predator, tapi orang tua sendiri dengan caption, "Lucunya anakku hari ini." Padahal di balik unggahan itu, algoritma sedang mengelus dagu, mencatat wajah, merekam suara, memetakan lokasi, dan menghitung potensi iklan. Dengan dalih hiburan, kita relakan privasi dijadikan katalog terbuka bagi sistem yang tak pernah tidur. Chico Blade menyebut ini digitalisasi pengasuhan kosong, karena yang tumbuh bukan anaknya, tapi ego orang tua dalam bentuk views, likes, dan validasi semu. Ini bukan opini, tapi otopsi kebiasaan yang dibungkus normalitas. Menurut report Cybersecurity Ventures tahun 2024, data anak-anak menjadi komoditas tercepat dalam perdagangan ilegal digital. Di dark web atau bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari biasa, seperti Google atau Bing. Dan untuk mengaksesnya, biasanya diperlukan perangkat lunak khusus seperti Tor, I2P, atau Freenet. Dan di dalam situs tersebut, setiap satu foto bayi yang memiliki metadata lokasi dan ekspresi emosi bisa dihargai antara $25 sampai $50 per file, apalagi jika tersambung ke akun media sosial orang tua yang tak dikunci. Sementara pada data dari Interpol juga mencatat bahwa lebih dari 60% kasus eksploitasi digital anak dimulai dari unggahan publik yang dianggap biasa. Tapi siapa yang membuka pintu itu? Bukan hacker dan bukan AI serta predator, melainkan para pengunggah yang tak pernah bertanya, perlukah ini diunggah? Karena yang dikejar bukan ingatan tapi ilusi eksistensi. Yang dikejar bukan dokumentasi tapi eksposisi. Mari kita kenali ciri-ciri yang menjadikan anak sebagai konten tanpa disadari, agar sadar. Pertama, mengunggah rutinitas anak setiap hari, dari jam tidur hingga menu makan. Kedua, menunjukkan lokasi anak di sekolah, taman hingga rumah. Ketiga, membagikan ekspresi anak tanpa filter emosi, dari menangis hingga mandi. Keempat, menggunakan anak sebagai aset monetisasi, endorse makanan, baju hingga gawai. 5. Menggunakan caption manipulatif. Cuma buat kenangan atau semoga rezeki anak makin lancar. Tapi Chico Blade bertanya dari caption manipulatif kalian tersebut. Jika anak bisa memilih, benarkah mereka ingin jadi objek konten sebelum mereka bisa bicara? Karena dampaknya tak seindah caption yang kalian bayangkan. Dari sudut psikologi, menurut Dr. Jan Twenge dari San Diego State University, anak yang terekspos media sosial sejak dini memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan identitas dan trust issue. Mereka dibentuk menjadi konsumsi, bukan individu. Mereka belajar bahwa cinta datang dari kamera, bukan dari kehadiran. Dan kesedihan harus diekspresikan untuk engagement, bukan untuk dipahami. Sementara dampak psikologis orang tua akan menciptakan validasi dari likes yang menggantikan empati terhadap anak. Kemudian, gagal membedakan peran antara orang tua dan konten kreator, serta terperangkap dalam lingkaran adiktif, di mana anak dijadikan sebagai produk. Dari hasil dampak tersebut akan menjalar pada kebiasaan netizen lainnya, di mana membandingkan anak mereka dengan anak di layar. Kemudian terjebak dalam kultur anak harus lucu dan viral, dan menormalisasi eksploitasi sebagai kasih sayang. Dan dari dampak tersebut maka sisi gelap teknologi, seperti sistem AI saat ini mampu memetakan usia, emosi, hingga pola suara hanya dari video berdurasi 10 detik. Sementara di dark web, melalui bot crawler otomatis mengambil data ini sebagai bahan, dari pembuatan deepfake, identitas palsu, hingga bahan transaksi seksual virtual. Dan semua ini dimulai dari satu hal sederhana, yaitu unggahan yang dianggap lucu. Lantas mengapa semua ini terasa wajar? Bukan karena loncatan kecerdasan teknologi, melainkan kemunduran daya pikir manusia. Yang diutamakan bukan dampak, melainkan sensasi konyol yang bisa dibagikan, karena kebiasaan tak diuji logika. Cukup banyak yang ikut maka dianggap benar. Dan karena privasi dilucuti sukarela, di mana keputusan yang mestinya sunyi, justru dipamerkan demi notifikasi bukan demi nilai. Chico Blade menyebutnya, budaya kebocoran sukarela, saat privasi jadi persembahan, dan anak diperlakukan bukan sebagai titipan, melainkan tiket monetisasi. Solusinya, bukan sekedar viral, tapi logika. Pertama, berhenti mengunggah sebelum anak mengerti arti setuju. Karena jika mereka belum bisa menolak, maka jangan jadikan mereka sebagai konten. Kedua, pahami metadata. Setiap unggahan menyimpan lokasi, waktu, bahkan pola wajah yang bisa dikenali teknologi AI. Kenangan untukmu, tapi data bagi predator. Ketiga, jadikan privasi sebagai warisan. Biarkan anak memilih identitas digitalnya sendiri saat waktunya telah tiba. Keempat, kurangi kebiasaan merekam, tapi perbanyak kebiasaan menemani. Kamera hanya sekedar merekam, tapi kehadiran kalian itu yang membentuk karakter. Kelima, validasi itu tidak seharusnya dijual lewat wajah anak. Ingat, rezeki tidak datang dari likes, tapi dari tanggung jawab. Karena pada akhirnya, saat teknologi melesat, tapi logika tersesat, maka yang dibajak bukan data tapi nurani setiap manusia.
Dan ketika kita bertanya, mengapa anak-anak sekarang begitu sensitif dan tidak tahan tekanan, serta bingung pada jati diri mereka, maka jawabannya tidak ada di sekolah, tidak ada di teknologi AI, tapi ada di unggahan kita sendiri. Karena mereka sedang tumbuh dari feed, bukan dari fondasi. Ingat, masa depan anak bukan ditentukan oleh seberapa sering mereka muncul di layar, tapi seberapa banyak kita menahan diri untuk tidak mengunggahnya. Jika kamu setuju narasi ini perlu didengar lebih banyak orang, jangan share jika emosimu terbakar, tapi bagikan karena logikamu tersadar. Jika tidak setuju, mari kita bahas secara logis dan data. Bukan untuk debat, tapi untuk membuka ruang sadar sebelum ruang privasi anak-anak kita diambil oleh pasar gelap. Psychoblade hadir bukan untuk jadi pelindung moral, tapi untuk membedah luka yang kita anggap biasa, untuk menunjukkan bahwa cinta tak butuh disiarkan, dan bahwa mendidik bukan hanya memberi makan dan mainan, tapi memberi ruang aman yang tidak bisa di-scroll siapapun. Dan Psychoblade tidak hadir untuk memarahi, tapi untuk membongkar, tidak mengaku tahu segalanya, tapi tahu kapan harus diam, agar anak-anak tak perlu tumbuh sebagai konten murahan, tapi sebagai manusia utuh yang berpikir. Salam pedang logika, Psychoblade.